Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Pada pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum nantinya kita akan masuk kepada ujian tengah semester ya. Nah, di pertemuan kita yang ke-6 ini, Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban baik karyawan maupun konsumen di dalam sebuah perusahaan. Saat ini Bapak akan membahas tentang etika perusahaan ya. Jadi bagaimana etika tersebut ada dalam sebuah perusahaan secara umum. Etika dalam perusahaan tersebut Bapak akan bagi menjadi 5 pembahasan. Mulai dari yang pertama adalah lobby atau negosiasi, kemudian yang kedua komunikasi, yang ketiga korespondensi, yang keempat penelitian, dan yang terakhir nanti kegiatan sosial ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu lobby atau negosiasi. Lobby atau negosiasi diartikan sebagai satu pendekatan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan atau keringanan ya. Nah, istilah lobby itu banyak digunakan, jangan disalahpahamkan dengan lobby di depan perusahaan itu, yaitu beda lagi, yaitu nama tempat lobby ya. Tapi lobby ini adalah satu proses pendekatan di mana untuk mendapatkan dukungan ya. Nah, istilah lobby biasa digunakan kaitannya dengan berbagai macam pihak. Salah satu contohnya adalah dengan pemerintah. Jadi misalkan sebuah perusahaan ingin mengadakan satu acara tertentu, katakan acara kegiatan amal gitu ya, kegiatan sosial ya, katakan di sekitar lingkungan perusahaannya tersebut, lingkungannya tandus gitu ya, ingin diadakan reboisasi lah atau penghijauan. Nah, perusahaan dapat melakukan lobby ya, pendekatan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini misalkan dinas lingkungan hidup atau dinas kehutanan gitu ya, untuk katakanlah memberikan sumbangsihnya berupa bibit pohon atau bibit tanaman gitu ya, agar nantinya bisa ditanam di sekitar perusahaan tersebut tadi itu ya. Nah, proses pendekatan kemudian memberikan dukungan dan seterusnya ini dalam dunia perusahaan disebut dengan lobby tadi ya. Nah, kemudian kalau pendekatan tersebut ditujukan untuk meminta keringanan, ini akan disebut sebagai negosiasi ya. Bisa keringanan dalam banyak hal, diantaranya terkait dengan perbankan. Misalkan perusahaan ingin mengajukan pinjaman tertentu dan ingin cicilannya direndahkan ya, minta keringanan, itu perusahaan bisa melakukan negosiasi kepada perbankan tadi ya, apakah cicilannya akan dikurangi, kemudian apakah nanti di pembayaran pertama hanya membayar pokok pinjamannya saja, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget jenis-jenis keringanan-keringanan yang diberikan oleh pihak perbankan terkait dengan pinjaman perusahaan tersebut ya. Termasuk di dalamnya adalah keringanan dalam hal pembayaran pajak ya, jadi bisa negosiasi dengan dinas perpajakan gitu ya. Bapak sendiri dulu pernah punya pengalaman ya, waktu Bapak bekerja di perusahaan itu, perusahaan sedang mengalami masalah perpajakan. Jadi karena waktu itu mungkin kalau Bapak nggak salah telat laporkan pajak ya, sehingga ada denda yang harus dibayarkan. Nah, denda ini kemudian kita negosiasikan ke pihak perpajakan, dan setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya pihak perpajakan tersebut memberikan keringanan ya untuk tidak membayar denda tersebut, tetapi dengan diikuti iktikat baik untuk segera melaporkan pajak tersebut ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu setiap perusahaan biasanya memiliki yang namanya negosiator ya, yaitu orang yang tugasnya melakukan negosiasi tersebut ya. Bapak sendiri dulu punya salah satu teman ya, rekan kerja yang memang dia pandai banget ya dalam hal negosiasi itu ya. Memang dia memiliki kecakapan atau keterampilan tersendiri dalam hal bernegosiasi ya dengan orang gitu, sehingga pada akhirnya bisa menyetujui atau mendukung program yang dia ingin tawarkan gitu ya. Nah, tentu saja untuk bisa menjadi seorang negosiator ini itu tidaklah mudah ya. Setidaknya seorang negosiator itu harus bersifat terbuka, kemudian ramah ya, memiliki etika yang bagus, baik dalam etika berbicara, berpakaian,
memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang berbagai macam hal, dan dia harus memiliki koneksi atau setidak-tidaknya dia seorang pengambil keputusan ya. Jadi kalau seorang pengambil putusan itu biasanya diduduki oleh level direktur ya. Biasanya negosiator ini ada pada level direktur tadi tersebut ya. Tentu saja dia juga harus menguasai beberapa macam bahasa ya, karena kaitan dengan negosiasi nanti bisa saja dengan orang asing misalkan ya. Kemudian dia juga harus bisa melaporkan hasil negosiasinya, termasuk dia harus memiliki teknik persuasif yang baik ya. Jadi ketika dia negosiasi dia bisa mempersuasi atau membujuk lawan bicaranya untuk kemudian mengikuti apa keinginannya, tentu saja dalam hal yang baik ya. Nah, seorang negosiator juga harus pandai membaca situasi ya, pandai membaca lingkungan yang ada, bisa menyesuaikan diri dengan norma dan tata krama yang ada pada lingkungan tersebut gitu ya. Baik, itu dia sedikit tentang lobby dan negosiasi ya. Tentu saja lobby dan negosiasi ini digunakan untuk hal-hal yang baik ya, jangan digunakan untuk hal yang tidak baik ya, karena memang istilah lobby itu sering diartikan negatif ya. Ketika perusahaan ingin mendapatkan proyek tertentu, dia ngelobi ke bagian-bagian tertentu gitu ya, dalam rangka menyuap dan segala macam, itu tentu tidak diperbolehkan dalam perusahaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang komunikasi. Kita akan bahas sedikit seperti apa sih komunikasi dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk berjalannya proses komunikasi tersebut setidaknya terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah ada pengirimnya, jadi pengirim atau seseorang yang berkomunikasi tersebut ya. Siapa yang ingin menyampaikan pesan itu ada pengirimnya. Kemudian yang kedua ada pesan yang disampaikan ya. Yang ketiga nanti ada salurannya, disampaikan melalui apa? Entah saluran melalui tatap muka langsung kah atau melalui telepon ya. Baik secara lisan maupun secara tulisan ya, itu bisa juga ya. Jadi berbagai macam saluran yang bisa dia gunakan. Kemudian nanti ada penerimanya, jelas ya, harus ada penerimanya, dan nanti terakhir ada respon atau umpan baliknya ya. Setelah penerima tersebut menerima pesannya, tentu nanti akan ada respon dari pesan tersebut ya. Itu setidaknya ada 5 unsur dalam komunikasi ya. Nah, komunikasi memiliki beberapa bentuk ya. Mulai dari yang pertama adalah komunikasi secara vertikal ya, atau secara atas ke bawah atau bawah ke atas gitu ya. Maksudnya adalah ketika seorang atasan berkomunikasi dengan bawahannya ya, itu dinamakan vertikal ya. Atau ketika seorang bawahan berkomunikasi dengan atasannya, itu juga sama dikatakan sebagai vertikal ya. Nah, ketika seorang atasan berkomunikasi dengan bawahannya, itu biasanya berupa penyampaian perintah kerja ya. Ketika seorang atasan berkomunikasi, dia ingin menyampaikan bahwa tolong selesaikan laporan yang ini. Nah, itu berupa perintah kerja ya. Dapat juga berupa pemberian informasi tertentu ya. Katakan bahwa perusahaan akan mengadakan rapat, makanya nanti akan diinformasikan kepada setiap bawahan yang ada ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk motivasi, jadi seorang atasan nanti memberikan motivasi kepada setiap bawahannya melalui komunikasi tadi itu ya. Nah, sebaliknya ketika seorang bawahan berkomunikasi dengan atasannya, biasanya berupa pelaporan ya, baik pelaporan atas perintah kerja yang diberikan tadi, maka nanti akan dilaporkan ya. Begitu juga ketika seorang bawahan ingin meminta persetujuan atas suatu hal, katakan ia ingin mengajukan pembelian barang tertentu, itu jelas harus disetujui oleh atasannya, maka dia akan berkomunikasi dengan atasannya tersebut. Bentuk komunikasi yang lain adalah yaitu horizontal ya. Horizontal ini sesama levelnya, jadi kalau dia staff ya sesama staff gitu ya, direktur sesama direktur dan seterusnya, jadi pada level yang sama. Nah, biasanya komunikasi yang terjadi pada level yang sama ini itu dalam bentuk koordinasi ya. Jadi katakan sama-sama staf penjualan gitu ya, saling berkoordinasi gitu ya, bagaimana melayani konsumen yang ada. Ketika konsumennya datang lebih dari satu orang, dia akan koordinasi bahwa kamu yang akan melayani konsumen yang ini, saya akan melayani konsumen yang ini, jadi saling berkoordinasi gitu ya. Bisa juga untuk saling berbagi informasi ya, dan seterusnya antar sesama level. Misalkan di level staff tadi ya, dia saling berbagi informasi tentang, katakan bagaimana sih cara mengoperasikan sistem komputer yang ada di sini, oh seperti ini caranya dan seterusnya. Jadi
saling berbagi informasi ya. Nah, untuk benar-benar bisa memaksimalkan komunikasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, maka manajemen dapat melakukan beberapa cara seperti rutin mengadakan rapat. Ya, jadi ketika rapat tersebut nanti pasti akan terjadi komunikasi yang cukup intens ya, sehingga berbagai macam pesan dapat disampaikan dalam acara rapat ini ya. Komunikasi juga dapat terjadi secara diagonal ya. Diagonal ini artinya atau maksudnya adalah ketika staf di bagian penjualan itu berkomunikasinya dengan sesama staf juga, tapi di divisi lain, katakan di divisi produksi gitu ya. Ini kan walaupun sama-sama level staf tapi kan berbeda divisi, itu bisa diagonal ya. Ataupun staf kepada katakan supervisor tapi supervisor yang ada di divisi lain. Intinya dia berkomunikasi dengan divisi lain, itu sudah dianggap sebagai diagonal ya. Nah, ini memang sering banget terjadi ya. Contohnya adalah ketika bagian produksi itu ingin katakan membeli bahan baku gitu ya. Maka tentu saja dia harus berkoordinasi dengan bagian keuangan ya, karena terkait dengan pembayaran dari pembelian bahan baku tersebut ya. Karena kalau memang bagian keuangan belum membayar bahan bakunya, tentu bahan bakunya tidak akan datang dan proses produksi tidak bisa dilakukan gitu. Nah, tetapi memang yang harus diingat bahwa dalam setiap koordinasi yang dilakukan antar divisi yang berbeda, ini harus benar-benar dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap ya, karena memang berbeda divisi, nanti beda tanggung jawabnya, karena masing-masing divisi atau masing-masing departemen kan punya manajernya sebagai penanggung jawabnya ya. Jangan sampai nanti tumpang tindih tanggung jawabnya gitu ya, ketika staf yang ini justru bekerja untuk manajer di departemen lain gitu kan, itu berbeda tanggung jawabnya gitu ya. Jadi karyawan yang ada di satu divisi, satu departemen, memang tanggung jawabnya langsung kepada manajer yang ada di departemen yang bersangkutan tersebut. Kalau dia ingin katakan mengambil satu keputusan tertentu kepada divisi yang lain, maka dia harus komunikasi kepada atasannya langsung dulu, kepada manajer yang ada di departemennya. Nanti manajer yang ada di departemennya ini barulah berkoordinasi dengan divisi yang lainnya gitu ya. Nah, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap komunikasi yang terjadi itu memang benar adanya. Jangan sampai nanti kalau beda divisi itu sering terjadi kesalahpahaman, mungkin ada berita-berita hoax ya, berita-berita bohong, berita-berita yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi dan mengganggu komunikasi tersebut ya. Nah, berita bohong atau hoax ini memang tidak bisa dipungkiri, sering sekali terjadi pada beberapa kasus ya di perusahaan. Jadi biasanya berita bohong tuh punya ciri-ciri ya, diantaranya adalah yang pertama, tersebarnya tuh dari mulut ke mulut ya. Jadi dokumen resminya tuh nggak ada biasanya. Kalau sudah ada dokumen resminya ya jelas bukan hoax deh, tapi masih sekedar gosip-gosip gitu ya, dari mulut ke mulut gitu ya. Itu biasanya ciri-ciri hoax tuh seperti itu. Kemudian tersebarnya cepat sekali ya, karena dari mulut ke mulut ini digosipin ini dan seterusnya. Katakan ada salah satu karyawan yang dipindah kerjakan ke departemen lain gitu ya. Kemudian muncul berita hoax, dia dipindahkan karena dia mengambil uang perusahaan, katakan seperti itu. Padahal sebenarnya karyawan tersebut dipindahkan karena memang potensinya dia lebih cocok pada divisi yang lain gitu ya. Nah, karena mungkin terjadi kesalahpahaman sehingga tersebarlah berita hoax tadi itu ya. Dan biasanya juga berita hoax itu tersebarnya nggak lengkap ya, jadi informasinya tuh sepotong-sepotong gitu ya. Dia ini korupsi gitu lah segala macamnya, padahal tidak seperti itu ya. Maka di dalam etika bisnis Islam juga memang sangat disarankan ketika terjadi hal-hal seperti ini untuk melakukan yang namanya tabayun, atau dicek kembali lah kebenarannya seperti apa, dipastikan bahwa berita tersebut memang benar-benar terjadi, ada dokumen lengkapnya, tidak sekedar gosip-gosip belaka gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah materi tentang korespondensi ya. Korespondensi ini kalau kalian pernah dengar, itu bahasa sederhananya adalah surat menyurat atau dokumen gitu ya. Jadi komunikasi yang ada di setiap perusahaan tuh nggak cukup sekedar komunikasi secara verbal ya, tetapi juga harus dilengkapi dengan adanya dokumen tertulis, adanya hitam di atas putih kalau orang bilang ya. Jadi hitam itu warna tintanya, kemudian putih itu warna kertasnya. Jadi maksudnya adalah dokumennya, legalitasnya tuh harus lengkap gitu ya.
Misalkan tadi ketika ingin seorang karyawan dipindah tugaskan ke divisi lain, maka harus ada tuh legalitasnya, surat menyuratnya, dokumen yang menyatakan bahwa si A ini dipindah ke departemen lain karena alasan ingin mengembangkan potensi dan segala macam, bukan karena alasan dia mencuri uang dan segala macamnya, sehingga jelas beritanya itu seperti apa. Sehingga yang namanya hoax atau kesalahpahaman tadi tersebut bisa dihindari dengan cara korespondensi ini. Nah, kemudian juga di dalam setiap perusahaan ada kalanya baik karyawan maupun atasan melakukan yang namanya presentasi atau komunikasi kepada halayak ramai dalam bentuk pemaparan materi-materi tertentu, pemaparan laporan-laporan tertentu dalam perusahaan. Katakan bagian penjualan akan mempresentasikan laporan penjualannya selama kurang lebih 3 bulan ke belakang, itu kira-kira progresnya atau kemajuannya itu seperti apa. Nah, presentasi ini pun memiliki etikanya tersendiri ya. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa orang yang mempresentasikan sesuatu haruslah orang yang benar-benar ahli di bidangnya, yang benar-benar mengetahui tentang topik pembicaraannya. Katakan tadi kalau mau dibicarakan tentang penjualan, ya memang harus orang penjualan gitu, orang yang berada pada divisi penjualan. Yang kedua, mempersiapkan segala macam halnya, materinya dipersiapkan, laporannya dipersiapkan, alat bantunya apakah menggunakan proyektor LCD, papan tulis dan segala macamnya dipersiapkan dengan baik sebelum acara presentasinya dimulai gitu ya. Kemudian yang pertama adalah mengucapkan salam ya, kemudian memperkenalkan diri sendiri. Ya, setelah memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan pejabat-pejabat yang ada hadir di sana ya, memberikan hormat kepada katakan direktur utama yang terhormat, direktur ini dan seterusnya. Kemudian termasuk posisi berdiri kita juga jangan sampai menutupi pandangan dari peserta yang lainnya. Gerakan tubuh yang sopan ketika menunjuk mungkin menggunakan tangan terbuka seperti ini, bahasa tubuh juga yang sopan, pakaian yang sopan dan seterusnya ya. Termasuk juga nanti di akhir bisa memberikan waktu kepada para peserta untuk bertanya ya. Kira-kira ada yang kurang jelas, kalau ada yang kurang jelas dipersilakan untuk bertanya. Termasuk sampai kepada hal nanti sharing file presentasinya ya, itu juga harus diperhatikan untuk dalam bentuk PDF ya. Jadi maksudnya adalah kalau dalam bentuk PDF tersebut dia tetap original ya, tidak mudah dirubah-rubah, walaupun memang PDF masih bisa dirubah, tapi tentu saja butuh kerja keras yang cukup ekstra juga untuk merubah file PDF tersebut ya, karena file PDF pada umumnya tidak bisa dirubah. Nah, mengapa ini penting? Karena kalau di level perusahaan, setiap laporan yang ada itu biasanya ada tanda tangan pejabat yang bersangkutan di sana yang menyatakan bahwa laporan ini dibuat berdasarkan pengetahuan dari yang bertanda tangan di sana. Jangan sampai nanti kalau file tersebut disebarluaskan dan itu bisa diedit ya, katakan bukan dalam bentuk PDF kemudian diedit datanya segala macam dan di sana masih ada tanda tangan yang bersangkutan, maka ini bisa disalahgunakan nantinya. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, maka biasanya file yang di-sharing itu dalam bentuk yang terkunci, tidak bisa diedit seperti itu ya. Termasuk nanti ketika berkomunikasi melalui teknologi telepon ya, itu pun ada etika-etika yang diatur ya. Seperti yang pertama adalah segera mengangkat jika ada telepon ya kan. Ini banyak Bapak lihat kejadian ketika ada telepon di kantor itu sering dicuekin gitu ya, nggak langsung diangkat gitu ya. Padahal seharusnya secara etika ketika orang nelpon harus segera diangkat. Begitupun ketika konsumen katakan nanti mengirimkan pesan ya, baik SMS maupun WhatsApp, itu harus dengan segera langsung dibalas ya, karena ini menunjukkan kesigapan dari perusahaan tersebut melayani setiap konsumennya ya. Jadi kalau Anda lihat di beberapa perusahaan besar itu ketika kita telepon tuh cepat banget diangkat, kemudian ketika kita mengirim pesan tuh bahkan cepat sekali ditanggapi ya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memang menjunjung tinggi yang namanya kesigapan di dalam melayani konsumennya ya. Kemudian kita menerima telepon tentu saja dengan nada yang ramah ya, penuh sopan santun. Kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian menanyakan ini kita bicara dengan siapa gitu, ada keperluan apa ya, menunjukkan bahwa kita tuh siap membantu. Kemudian mendengarkan dengan sebaik-baiknya, bahkan kalau perlu menyediakan catatan kecil, jadi apa-apa yang disampaikan tersebut dicatat agar tidak lupa ya.
Kemudian setelah itu nanti kita bisa berikan catatan ini kepada yang memang membutuhkan. Katakan kalau dia tadi pesan barang, ya kita lanjutkan kepada bagian penjualan nanti ya. Kemudian kita bisa bilang juga nanti akan kita hubungi kembali jika sudah ada persetujuan dari bagian penjualan ya. Kemudian kita tutup teleponnya, mengucapkan salam dan seterusnya ya. Nanti ketika kita sudah berkoordinasi dengan bagian penjualan terkait dengan pembelian produknya tadi, maka kita akan hubungi kembali konsumen yang tadi tersebut ya. Jadi dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun lewat telepon itu memang ada etika yang diatur di sana ya. Bahkan di beberapa perusahaan kalau sekarang kan ada grup WA-nya ya. Grup WA ini dimana terkumpul semua karyawan yang ada di sana. Nah, di dalam grup WA ini pun komunikasinya diatur agar tetap menjunjung tinggi etika ya. Biasanya memang di setiap WA grup perusahaan itu ada satu bagian admin nanti ya, admin atau moderatornya. Dia yang akan menjaga dan menyampaikan setiap peraturan terkait dengan komunikasi yang terjadi di grup tersebut ya. Karena ini memang grup resmi yang ada di perusahaan. Beda dengan grup-grup pertemanan kita dan lain sebagainya kan cenderung bebas ya. Tapi kalau grup WA khusus perusahaan biasanya lebih resmi ya, lebih ada aturan-aturan yang berlaku di sana ya, seperti tidak boleh menyebarkan berita-berita yang di luar dari konteks pekerjaan, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah etika dalam melakukan penelitian ya. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki satu departemen khusus atau minimal bagian khusus, yaitu lead bank atau penelitian dan pengembangan, bahasa Inggrisnya research and development. Nah, bagian ini kerjaannya adalah meneliti apa, banyak hal ya. Misalkan terjadi penjualan menurun selama kurang lebih 1 bulan ke belakang ini, nah maka itu diteliti kenapa kok bisa menurun penjualannya dan seterusnya ya. Nah, dalam melakukan penelitian ini pun harus menjunjung tinggi yang namanya etika tersebut ya. Seperti misalkan ketika kita mewawancarai responden kita, itu tidak boleh di waktu sibuknya dia, jadi memang harus di waktu luang agar tidak mengganggu dia. Termasuk juga tidak boleh memaksakan responden untuk mau mengikuti survei atau penelitian yang kita lakukan. Jadi memang sifatnya sukarela. Kalau responden tersebut mau ya silahkan, kalau nggak mau jangan dipaksakan. Kalau responden yang mau tadi itu pun harus dijaga kerahasiaan identitasnya dia. Jadi nggak boleh dibocorkan dalam penelitian tersebut ya. Nanti identitasnya tersebut diberikan coding ya, atau kode-kode tertentu, inisial namanya gitu. Jadi tidak boleh pakai nama asli ya, karena benar-benar memang dijaga kerahasiaan identitasnya, karena memang ini murni hanya untuk penelitian gitu ya. Nah, ini sudah seperti semacam etika umum yang berlaku di dunia penelitian, bahwa ketika kita mewawancarai seseorang itu memang identitasnya benar-benar dirahasiakan ya. Sama seperti ketika kita nonton acara berita-berita, kalau terkait dengan wawancara orang-orang tertentu gitu, kadang-kadang namanya disamarkan kan, itu untuk menjaga etika identitasnya dia gitu ya. Kemudian kita juga tidak boleh mengarahkan jawabannya ya. Jangan kita bertanya, gimana pendapat Bapak tentang produk ini, bagus kan ya gitu. Jangan kita arahkan dia untuk menjawab bagus gitu ya, tapi ya kita biarkan dia mau menjawab apa tentang produk tersebut. Kalau bagus ya bagus, silahkan dicatat. Kalau emang jelek ya udah dibilang jelek aja. Kita tanya kenapa kok jelek dan seterusnya, nanti kan kita bisa evaluasi. Jadi memang penelitiannya bersifat naturalistik ya, atau memang apa adanya. Jadi kalau bagus ya bilang bagus, kalau jelek ya bilang jelek gitu ya. Jangan pula bertanya di luar konteks yang ada ya gitu. Ketika misalkan kita memang ingin menanyakan tentang satu produk tertentu, ya udah kita tanyakan produk tertentu tersebut tanpa kemudian melebar terlalu luas menanyakan hal-hal yang lainnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah tentang kegiatan sosial perusahaan. Ini pun diatur tentang etikanya. Jadi kegiatan sosial atau biasa disebut CSR ya, Corporate Social Responsibility ya. Jadi tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Nah, ini memang diatur dalam peraturan pemerintah yang ada ya, bahwa setiap perusahaan memang dianjurkan untuk memiliki komitmen terhadap lingkungan sekitarnya ya. Jadi mereka bisa berkontribusi terhadap lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut ya. Nah, kontribusi ini bisa ke dalam banyak bidang ya, atau biasa disebut sebagai Sustainable Development Goal atau SDGs ya.
Nah, SDGs ini menyangkup sekitar 17 macam bidang ya. Jadi, kalau sebuah perusahaan ingin melakukan CSR, ingin melakukan kegiatan sosial, dia bisa melakukan kegiatan sosial dalam 17 bidang yang berbeda. Di antaranya ada bidang kemiskinan. Jadi, CSR-nya tersebut bisa misalkan memberikan bantuan modal usaha. Kemudian di bidang kesehatan ya, misalkan memberikan obat-obatan gitu ya, ketika pasca gempa bumi mungkin memberikan obat-obatan. Kemudian di bidang pendidikan ya, seperti memberikan beasiswa pendidikan. Di bidang lingkungan hidup ya, untuk menjaga agar pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari air. Kemudian pembuangan gas buangnya tersebut tidak mempengaruhi iklim global dan segala macamnya. Jadi memang banyak sekali bidang-bidang yang bisa dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya tadi itu ya. Nah, setiap kegiatan tersebut memang baiknya disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa turut serta berkontribusi terhadap kegiatan tersebut dan merasakan manfaatnya gitu ya. Sekaligus sebagai bahan laporan perusahaan bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosial tersebut. Nah, tentu saja sebelum dia melakukan kegiatan sosialisasi atau kegiatan sosial tersebut ya di bidang masyarakat, maka perusahaan wajib kira-kira berkoordinasi lah dengan pejabat yang ada di setempat, katakan kepala lingkungannya kah yang ada di satu tempat, dia bisa berkoordinasi mau menanam pohon, melakukan reboisasi dan seterusnya ya. Jangan sampai pula kegiatan sosial kita ini sifatnya apa ya, merendahkan masyarakat yang ada. Jangan sampai ya seperti kita membantu kaum miskin misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai bahasa-bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang merendahkan, tapi cukup menyampaikan bahwa kita memberikan bantuan berupa bantuan ini dan seterusnya. Cukup sampai di situ saja, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam kegiatan sosial perusahaan juga perlu dijunjung tinggi etikanya dalam menjaga bahasanya dan seterusnya ya. Nah, demikianlah penyampaian tentang etika dalam perusahaan yang mencakup 5 hal tadi itu ya. Ini adalah materi kita yang terakhir, silahkan kalian pelajari mulai dari materi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan yang keenam ini sebagai materi pembelajaran untuk menghadapi ujian tengah semester. Nah, di video selanjutnya Bapak akan menjelaskan informasi tentang UTS-nya seperti apa ya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.